Itu aja pesan saya kepada Anda gitu. Jangan juga Anda memahami agama Anda melalui pemikiran Anda sendiri. Jangan, tapi melalui pedoman kitab Anda. Jadi seperti itu, Bang. Silakan Anda tanggapi. Iya, terima kasih. Jadi apa yang Anda sampaikan itu sangat keliru sebenarnya. Tidak mungkin tidak ada dalam kitab. Makanya saya karena adalah umat biasa yang memang sangat-sangat mengerti tentang firman Tuhan dalam kitab Kristen. Tetapi untuk menyampaikan hal ini dengan data saya pikir mungkin terbatas. Makanya saya berpikir bahwa begini, kalau Anda mau berargumen, saya pikir mungkin macam Pak Bombong, Pak siapa, itu mungkin mereka bisa menunjukkan data yang valid tentang Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ini kepada saya pikir juga itu argumen Anda yang terbatas, yang mungkin tidak cukup untuk membuktikan hal itu. Makanya saya di sini mau sampaikan bahwa kalau misalnya Yesus tidak ada dalam perjanjian lama itu sudah omong kosong. Itu adalah nubuatan. Itu ada dalam perjanjian Baik, lama. kalau begitu Bang, saya coba minta salah satu ayat aja di perjanjian lama tentang itu di Yesus itu di mana? Nah, Yesaya di mana? Nggak pernah saya baca keseluruhan Yesaya mengatakan Yesus, nggak pernah. Ya itu yang saya katakan. Jadi dalam Alkitab Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau Anda banyak membaca tidak perlu masuk dalam Kristen, tapi kalau membaca Bang, suara Abang kecil kata teman-teman di bawah itu. Bisa diperbesar nggak, Bang? Nggak kedengaran katanya. Iya, maksud saya begini, karena Anda tidak pernah membaca tentang keseluruhan Alkitab yang ada dalam Kristen, makanya terbatas untuk menyampaikan hal-hal itu. Jadi apa yang mungkin didoktrin oleh Islam itu sendiri, Pak Ustadz menyampaikan itu. Tetapi dalam perjanjian lama itu sudah jelas, misalnya di Yesaya itu tertulis tentang nubuatan Yesus. Jadi tidak bisa dengan argumen yang Anda pahami dari mungkin mendengar orang lain tidak bisa. Saya sendiri selalu tidak membantah Islam. Itu kan agama yang belakangan. Tetapi kalau misalnya Islam membantah Kristen, itu yang saya sampaikan. Bahwa di mana referensi itu. Karena Islam itu belakangan. Dan semua orang tahu tentang itu. Saya berpikir. Baik. Jadi Baik. intinya begini, Pak. Kenapa saya masuk untuk bertanya ini, Allah bukan Yesus itu, saya pikir itu pemikiran mustahil bagi orang yang menanyakan itu. Karena dia bukan orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Jadi itu harus pahami itu dulu. Jadi syukron jazakallah ya Pak Ancu. Jadi saya berpikir mungkin nanti diskusinya kalau bisa Pak Ustadz mungkin bisa mengajukan permohonan diri, bisa berargumen dengan Pak Bombong, Pak Baik. siapa. Saya tanggapi ya, Bang ya. Jadi begini, Bang, ya. Boleh, karena itu mereka begini, Bang. Karena mereka punya data yang memang mereka pahami di dalam kitab itu. Jadi saya pikir apa yang tadi sampaikan tentang makan babi dan lain sebagainya itu, saya pikir itu pemahaman atau pemikiran yang tidak pernah Anda membaca dalam kitab kudus dan belum pernah memahami seutuhnya tentang Kristen. Bahwa orang Kristen bisa makan babi itu karena apa? Mungkin sudah dibayar dengan darah Yesus. Baik, begini Bang, Kristus. Biar tidak terlalu panjang gitu. Agar kita interaktif gitu ya, saya tanggapi dulu. Yang pertama, ketika Anda mengajukan kepada saya, oh mungkin bisa dengan Pak Bombom atau Kristen apologet yang lainnya, Bang. Kemarin saya membuat VT, ya. Bukan berarti saya sombong, tetapi karena kesombongan Kristen sendiri terhadap saya, ya. Saya kemarin itu membuat VT. Kata saya tantang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Suaranya putus-putus. Halo, suara saya jelas enggak, teman? Ya, bentar. Baru jelas ini. Jelas enggak? Tolong dikasih komen jelas atau putus-putus. Jelas Bang. Mungkin jaringan Abang gitu ya. Jadi tidak ada masalah kepada saya gitu ya. Jadi begini Bang, ya
Ya, coba Abang dengarkan sedikit tanggapan saya. Kemarin itu saya membuat sebuah VT, ya Bang ya, yang mana VT itu atas kesombongan dari pihak Kristen sendiri. Ya, sehingga saya membuat VT. Apa di dalam VT itu saya katakan? Saya bilang di dalam VT itu saya tantang seluruh umat Kristen atau pendeta dari Kristen atau pendetanya pendeta Kristen, ya, itu saya tantang untuk diskusi offline kepala to kepala. Mari kita bahas Bible dan Al-Quran. Tidak pakai laptop, tidak pakai HP, ya, satu meja, nol buku. Gak pakai buku, kita buka buku, gak perlu kita buka buku. Tapi saya tantang melalui kepala to kepala dengan pendeta. Karena kata saya apa? Saya bisa bahas Bible tanpa melihat buku. Saya bisa bahas Quran tanpa membuka Al-Quran saya. Itu saya tantang. Silakan dari seluruh pendeta Kristen untuk jabanin saya. Atur waktunya. Di mana gitu mau ketemunya. Nah, jadi seperti itu Bang. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun pendeta Kristen yang DM saya yang berani hadapi tantangan saya, nggak ada. Ya, itu yang pertama. Nah, terus kalau Anda mereferensikan kepada saya, oh coba hadapi bom-bom. Bom-bom hanya bisa curhat Bang sama teman-temannya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bang, yang kedua tentang masalah nubuatan Yesus kata Anda. Nubuatan Yesus di dalam Yesaya. Bang, Yesaya berapa yang mau Anda bawa? Yesaya 53 ya Bang ya. Coba kalau Anda baca, itu bukan untuk Yesus. Karena Yesaya 53 di nomor 10 sampai 12-nya, nubuatan itu untuk orang yang melihat keturunannya. Sekarang kita lihat, kalau nubuatan itu dipaksakan untuk Yesus, Yesus emang punya anak. Coba pikir, Yesus emang melihat keturunannya? Kagak. Jadi itu bukan untuk Yesus, untuk Yesaya 53. Atau Anda mau membawa Yesaya 9 nomor 5 dan 6? Bahwa Yesus itu disebut Allah yang perkasa, kan seperti itu ya, Raja Damai. Sekarang lambang pemerintahan ada di bahunya. Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, kapan Yesus punya pemerintahan? Apa nama pemerintahannya? Apa coba? Gak ada Yesus itu pernah memerintah, gak ada. Gak ada juga Yesus itu pernah punya kerajaan, gak ada Bang. Gak ada sama sekali. Jadi jangan untuk dicocok logi kepada Kristen. Jangan. Karena apa? Menurut Yahudi, Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia. Karena apa kosakatanya? Telah lahir. Artinya apa? Telah lahir itu Bang ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab kejadian yang telah lalu atau disebut fi'il mudhari. Begitu juga bahasa Yahudi. Ada kejadian yang telah lalu yang diceritakan di kitab Yahudi. Jadi jangan dicocok-cocok logikan untuk Kristen. Nggak nyambung masalahnya. Jadi Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Kalau dipaksa untuk Yesus, di mana Yesus pernah memerintah. Sedangkan di dalam Matius saja, Yesus itu bukan bawa damai, tapi dia bawa pedang. Jadi tidak pantas Yesus itu disebut Raja Damai karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia bukan membawa damai tapi membawa pedang. Tuh Bang ya. Jadi saya bisa bantah melalui doktrin Anda sendiri, melalui kitab Anda sendiri ya, tanpa buka buku kata saya. Contoh seperti saya menyanggah apa yang Abang katakan. Iya. Saya nggak pakai buka buku, nggak pakai laptop, nggak pakai HP gitu. Bisa saya sanggah. Udah, kayaknya bapaknya bicara ini udah lewat waktu ya, menit. Gini. Abang kalau mau seperti itu, kalau ada waktu, Bang ya, biar saya juga bisa konsisten dengan waktu. Nanti nih Bang Yostern, saya follow dulu. Abang bisa buka live streaming sendiri gitu ya. Nanti saya untuk PK itu ada waktunya. Kita bisa bicara 5 menit per 5 menit gitu. Kan kayak itu, biar kita teratur gitu loh. Kalau yang seperti ini kan saya juga nggak tahu berapa waktu yang saya gunakan dan berapa waktu yang Abang gunakan gitu. Enggak, maksud aku biar apa yang dijelasin itu mungkin ya dibatasi dulu biar saya bisa menanggapi gitu. Tapi ya mungkin itu aja tanggapan saya ya. Saya jangan dipaksakan untuk Yesus gitu. Silakan. Ya, aku juga enggak memaksa, tetapi aku lihat